Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junita Toringa Palilu dengan NIM G7012255. Saya dari kelas B, mata kuliah Kimia Medisinal. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik amoksisilin. Jadi kita mulai dari definisi. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi bakteri, di mana antibiotik ini dia memiliki dua sifat utama. Yang pertama sebagai bakterisidal atau yang membunuh, dan bakteriostatik atau hanya menghambat perkembangan dari bakteri, di mana amoksisilin ini merupakan salah satu antibiotik lini pertama yang dimana dia memiliki mekanisme sebagai bakterisidal. Kemudian amoksisilin ini dia merupakan turunan dari penisilin yang tahan pada asam, tetapi dia tidak tahan terhadap enzim penisilase. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari penisilin secara spesifiknya. Kita mulai dari bakteri gram positif, di mana pada bakteri gram positif ini dia tersusun dari lapisan peptidoglikan yang tebal, sedangkan pada bakteri gram negatif seperti amoksisilin, itu dia memiliki lapisan luar tambahan di atas dari peptidoglikan, yang dimana dia terdiri dari dua gula amino berupa NAG dan NAM, di mana NAG itu atau N-asetil glukosamin dan NAM atau N-asetil muramic acid, di mana dia akan saling terkait silang oleh rantai asam amino berupa asam amina dan asam glutamat. Ini terikat seperti gambar yang dibantu oleh enzim transpeptidase. Kemudian mereka semua akan berikatan. Lalu setelah berikatan semua, untuk memulai dari efek destruktif bakteri, maka antibiotik beta-laktam berupa penisilin, seperti amoksisilin contoh obatnya, dan cefalosporin, itu harus melewati protein untuk membentuk porin. Nah, porin ini dia akan melintasi lapisan luar dari bakteri gram negatif, kemudian dia akan menuju ke peptidoglikan dari bakteri, kemudian dia akan berikatan membentuk PBP atau penicillin binding protein untuk mengaktifkan dari antibiotik penisilin ini. Nanti setelah mereka berikatan, kalau kita lihat kembali, ketika penisilin ini aktif, itu maka obat akan bekerja untuk menghambat enzim dari transpeptidase, sehingga akan menyebabkan pecah atau runtuhnya asam amino, sehingga akan berujung pada rusaknya peptidoglikan dan berakhir pada kematian dari bakteri. Kita lanjut ke struktur fisika dan kimia amoksisilin, di mana pada amoksisilin ini terdiri dari cincin beta-laktam dan cincin thiazolidin. Nah, untuk cincin beta-laktam itu dia cincin 4 anggota yang dimana dia terdiri dari 3 atom karbon dan ada 1 atom nitrogen. Yang dimana seperti pada di gambar itu, pada PPT, itu ada gugus karbonil C dengan 2 rangkap O, kemudian dia akan bersebelahan dengan nitrogen. Nah, di mana ini cincinnya itu ditandai dengan warna merah. Kemudian pada cincin thiazolidin itu dia adalah cincin 5 anggota yang mengandung atom sulfur atau S dan atom nitrogen. Kemudian struktur ini akan mempengaruhi pada sifat fisika dan kimia dari obat, termasuk dari segi kelarutan dan stabilitas. Dari segi kelarutan, amoksisilin ini memiliki kelarutan yang baik dalam air, di mana kelarutan yang baik ini akan mempengaruhi pada proses absorpsi di saluran cerna. Maka dari itu, kelarutan ini sangat penting untuk meningkatkan ketersediaan hayati. Kemudian ada ionisasi, di mana amoksisilin merupakan asam lemah dengan nilai pKa sekitar 2,67 pada gugus karboksilat, 7,11 pada gugus amino, dan 9,55 pada gugus hidroksil fenolik di suhu 37 derajat Celcius, di mana pada pH lambung yang asam sekitar 1-3, sebagian besar amoksilin itu berada pada bentuk terionisasi, di mana pada bentuk terionisasi ini dia tidak dapat berdifusi bebas melewati membran lipid. Maka kemampuan dari menembus membran lipidnya amoksisilin itu cenderung lebih rendah. Kemudian hubungan struktur fisika dan kimia terhadap absorpsi, pada proses absorpsi amoksisilin itu terjadi terutama di saluran pencernaan, di mana beberapa faktor yang mempengaruhinya itu berupa bentuk dari sediaan amoksisilin tersebut dan kondisi pH. Di mana pada bentuk sediaan, amoksisilin kan banyak bentuk sediaannya, seperti tablet ataupun suspensi, di mana ini akan mempengaruhi pada kecepatan dan jumlah obat yang dapat diabsorpsi oleh tubuh. Kemudian pada kondisi pH, itu dia pada pH lambung yang asam, amoksisilin itu dia akan terionisasi, sudah sebelumnya saya jelaskan, di mana dia akan mempengaruhi pada kelarutannya, di mana obat yang bersifat asam lemah itu lebih cepat terionisasi dalam suasana asam. Kemudian pada hubungan struktur fisika kimia terhadap distribusi, jadi setelah obatnya diserap
diserap tubuh, amoksisilin ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh, yang dimana dia akan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, pengikatan protein dan volume distribusi. Pada pengikatan protein ini, amoksisilin memiliki tingkat pengikatan protein plasma yang moderate. Dia akan mempengaruhi pada jumlah obat yang bebas tersedia untuk berinteraksi dengan reseptor. Kemudian ada volume distribusi, di mana amoksisilin ini memiliki volume distribusi yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa obat ini dapat tersebar luas ke jaringan tubuh, termasuk pada jaringan tubuh yang mengalami infeksi. Kemudian hubungan struktur fisika dan kimia terhadap metabolisme itu dia terutama terjadi di hati, di mana terbagi menjadi dua, ada yang proses hidrolisis dan pengaruh enzim. Pada reaksi hidrolisis, amoksisilin ini dapat mengalami namanya hidrolisis yang akan menghasilkan metabolit yang kurang aktif, di mana sebagian dari metabolit ini akan diekskresikan melalui urin. Lalu ada pengaruh enzim, di mana enzim di hati seperti sitokrom P450 itu akan berperan pada proses metabolisme, meskipun dia tidak sebanyak obat lain, tetapi dapat mempengaruhi pada waktu paru dan efektivitas dari terapi pengobatan. Kemudian untuk dari segi ekskresi itu dia ekskresi melalui ginjal, di mana proses ini melibatkan filtrasi glomerulus dan pengaruh pH, di mana amoksisilin yang terionisasi itu akan diekskresikan melalui filtrasi glomerulus di ginjal, di mana sebagian besar amoksisilin yang diekskresikan dalam bentuk tidak berubah. Lalu ada pengaruh pH urin, di mana pH urin akan mempengaruhi pada ekskresi amoksisilin, di mana pada urin yang lebih asam itu amoksisilin cenderung lebih terionisasi dan diekskresikan lebih cepat. Selanjutnya ada perubahan struktur dari isosterik, di mana isosterik itu dia melibatkan penggantian atom ataupun gugus dalam struktur molekul dengan yang lain yang juga memiliki sifat yang serupa, tanpa mengubah bentuk keseluruhan dari molekul, di mana contoh perubahannya itu ada dua. Yang pertama, cincin alternatif dan variasi gugus R, di mana pada cincin alternatif jadi mengganti cincin dari thiazolidin dengan cincin yang lain yang serupa yang dapat mempengaruhi pada aktivitas antibakteri dan stabilitasnya. Kemudian ada variasi gugus R, di mana modifikasi pada gugus R pada amoksisilin itu dapat meningkatkan kelarutan atau memodifikasi dari profil farmakokinetik yang dapat membantu dalam pengembangan obat dengan sifat yang diinginkan. Kemudian ada perubahan struktur stereokimia, di mana pada rantai beta-laktam itu dia berperan penting dalam aktivitas antibakteri karena dia dapat mengganggu sintesis dari dinding sel bakteri, di mana pada rantai samping dari amoksisilin itu dia terdiri dari rantai samping amino yang memberikan sifat tambahan berupa peningkatan spektrum aktivitas terhadap bakteri gram negatif, di mana dia terbagi menjadi dua, ada stereokimia dan konfigurasi. Pada stereokimia ini, amoksisilin itu dia akan berpusat pada stereogenik yang akan mempengaruhi pada interaksi dengan target biologis. Kemudian ada konfigurasi, di mana bentuk sediaan amoksisilin dia bentuknya S atau S enantiomer, di mana keberadaan stereoisomer ini dia akan mempengaruhi pada stabilitas dan efektivitas obat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.